Salam koperasi. Rekan-rekan sekalian, para pegiat dan pecinta koperasi yang saya cintai dan saya banggakan, berjumpa kembali dalam paparan kali ini yang saya beri judul Mengembalikan Jati Diri Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Paparan ini kami sampaikan karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepada saya oleh beberapa rekan. Yang pertama, ada pertanyaan yang menanyakan apakah usaha simpan pinjam koperasi itu merupakan transaksi bisnis yang berhitung untung dan rugi, sebagaimana usaha di bank atau di lembaga pembiayaan. Yang kedua, apakah usaha simpan pinjam koperasi itu merupakan gerakan saling tolong-menolong antar anggota yang bergabung bersama-sama dalam usaha simpan pinjam. Rekan-rekan sekalian, selamat mengikuti paparan yang saya sampaikan berikut ini. Semoga paparan yang sangat sederhana ini berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam koperasi. Rekan-rekan sekalian, marilah kita melihat catatan sejarah tentang catatan awal pendirian usaha simpan pinjam di Indonesia. Semangat pendirian usaha simpan pinjam koperasi tidak dapat dilepaskan dari ide untuk menghimpun modal atau simpanan dari sekelompok orang dan menggunakannya untuk kepentingan bersama dalam rangka memecahkan kesulitan bersama. Oleh seorang yang bernama Aryo Wiroatmojo pada abad ke-19 atau tepatnya pada tahun 1896. Jadi rekan-rekan sekalian, semangat untuk mendirikan usaha simpan pinjam pada dasarnya adalah semangat saling tolong-menolong, bukan semangat untuk mencari untung dari sesama anggota. Itulah catatan sejarah yang dapat kita renungkan, yang dapat kita lihat bahwa semangat pendirian usaha simpan pinjam koperasi yang diungkapkan oleh seorang bernama Arya Wiroatmojo pada dasarnya adalah semangat saling tolong-menolong, bukan semangat untuk mencari untung dari sesama anggota, bukan semangat untuk berbisnis mengembangkan modal. Selanjutnya, marilah kita pahami bersama regulasi yang mengatur usaha simpan pinjam koperasi pada saat ini. Regulasi yang mengatur usaha simpan pinjam koperasi sebagai gerakan untuk menyimpan dan meminjam, yang pertama adalah dalam bentuk usaha simpan pinjam sebagai salah satu unit usaha koperasi. Yang kedua adalah usaha simpan pinjam sebagai usaha tunggal yang dilakukan oleh koperasi yang diberi nama koperasi simpan pinjam. Rekan-rekan sekalian, hal tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dalam pasal 43 ayat 2 di sana diatur bahwa usaha koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha. Karena itulah usaha simpan pinjam sebagai gerakan menyimpan dan meminjam itu dapat dikelola sebagai salah satu unit usaha koperasi yang bernama usaha simpan pinjam atau dikelola sebagai
usaha tunggal, usaha simpan pinjam dalam bentuk koperasi simpan pinjam. Selanjutnya, marilah kita pahami bersama siapa pihak yang bertransaksi dalam kegiatan simpan pinjam koperasi. Simpan pinjam koperasi adalah transaksi internal dari, oleh, dan untuk anggota yang disebut transaksi pelayanan. Demikian pengertian usaha simpan pinjam sebagai transaksi pelayanan sebagaimana dicantumkan dalam penjelasan PP 7 tahun 2021 pasal 12 ayat 4. Selanjutnya dalam pasal 12 PP 7 tahun 2021 ayat 1 disebutkan, kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota koperasi. Ayat 2 menyebutkan kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam koperasi. Sehingga kegiatan simpan pinjam koperasi sesuai dengan ketentuan pada PP 7 tahun 2021 dilarang melayani bukan anggota. Sekali lagi, kegiatan simpan pinjam koperasi dilarang melayani kebutuhan bukan anggota. Selanjutnya, marilah kita pahami bersama apa itu transaksi pelayanan koperasi. Sebagaimana pernah kami sampaikan pada paparan kami terdahulu, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam naskah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 tahun 2013 disebutkan, koperasi bukanlah PT atau perseroan terbatas yang diberi nama koperasi. Pemilik PT adalah para pemegang saham dan pelanggan PT adalah para konsumen yang membeli barang dan jasa dari PT itu. Namun, koperasi sangat berbeda. Pemilik koperasi adalah juga pelanggannya sendiri. Oleh karena itu, kalau PT berusaha mencari laba yang dipungut dari pelanggannya, maka koperasi tidak mencari laba karena tidak masuk akal memungut laba pada diri sendiri. Karena pelanggan adalah sekaligus pemilik yang sama. Dari uraian sebagaimana dipaparkan ini, dapatlah kita pahami lebih lanjut bahwa transaksi pelayanan koperasi bukan transaksi yang mencari keuntungan dari anggota yang berhimpun dalam wadah koperasi. Transaksi pelayanan koperasi adalah perwujudan dari prinsip gerakan saling tolong-menolong sesama anggota yang berhimpun dalam wadah koperasi. Selanjutnya, marilah kita pahami juga prinsip usaha dalam kegiatan simpan pinjam koperasi. Yang pertama, prinsip usaha kegiatan simpan pinjam koperasi dapat dilakukan dengan prinsip usaha konvensional. Yang kedua, dengan prinsip usaha syariah. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 44A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada ayat 1 disebutkan koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Terkait dengan usaha simpan pinjam yang dilakukan koperasi, tentunya kita perlu pahami juga ketentuan usaha jasa keuangan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Pasal 44B Ayat 2 huruf E. Ketentuan ini perlu kita pahami supaya kita tidak bias. Apa itu usaha simpan pinjam koperasi?
dan apa itu usaha jasa keuangan koperasi. Dalam pasal 44B ayat 2 huruf E di sana dinyatakan sebagai berikut. Melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan. Dari cuplikan ayat ini dapat kita pahami sebagai berikut. Usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi tidak dapat disamakan atau dikelola seperti tata kelola perbankan, lembaga pembiayaan, dan lain-lain layanan jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Inilah rekan-rekan sekalian yang kita perlu pahami adanya sebuah ketentuan tentang usaha jasa keuangan koperasi yang dilakukan di luar usaha simpan pinjam. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya malah kita melihat fakta empiris praktek usaha simpan pinjam berjati diri koperasi. Kenapa kami katakan usaha simpan pinjam berjati diri koperasi? Karena mungkin di lapangan ditemukan juga usaha-usaha simpan pinjam yang tidak berjati diri koperasi. Baiklah rekan-rekan sekalian, fakta empiris praktek usaha simpan pinjam koperasi yang berjati diri dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, usaha simpan pinjam itu tidak dilakukan sebagai transaksi bisnis yang mencari untung dari anggotanya atau pemiliknya sendiri. Karena sebagaimana paparan di atas, tidak wajar atau tidak masuk akal mencari untung dari pemiliknya sendiri. Di dalam dunia usaha, keuntungan itu pasti didapatkan ketika melayani bukan anggota. Yang kedua, modalnya dikumpulkan dari anggota sendiri dalam bentuk simpanan atau dalam bentuk pinjaman bersama. Yang ketiga, dipakai untuk melayani kebutuhan anggota. Jadi usaha simpan pinjam itu sebetulnya hanya dipakai untuk melayani kebutuhan anggotanya sendiri, tidak melayani masyarakat. Yang keempat, biaya operasional juga bersumber dari setoran anggotanya sendiri. Jadi dalam usaha simpan pinjam berjati diri koperasi, modalnya juga dari pemiliknya atau anggota sendiri, biaya operasionalnya juga disediakan oleh pemiliknya atau anggotanya sendiri. Rekan-rekan sekalian, dari fakta empiris yang dapat kita lihat di lapangan, maka semangat saling tolong-menolong telah tercermin sebetulnya dalam tata kelola usaha simpan pinjam yang kita lihat di lapangan dari praktek usaha simpan pinjam berjati diri koperasi. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan paparan yang kami sampaikan di atas, maka dapat kita simpulkan jati diri kegiatan usaha simpan pinjam koperasi berdasarkan regulasi yang ada pada saat ini, fakta empiris yang ada di hadapan mata kita, maupun penghayatan dan pengamalan nilai-nilai usaha simpan pinjam yang telah dihayati oleh rekan-rekan para penggiat dan pencinta koperasi di lapangan, maka dapat disampaikan apa itu jati diri kegiatan usaha simpan pinjam koperasi. Yang pertama, usaha simpan pinjam pada koperasi adalah transaksi internal antar anggota berlandaskan semangat saling tolong-menolong. Yang kedua, usaha simpan pinjam koperasi bukan transaksi bisnis yang berhitung untung rugi atau mencari keuntungan dari sesama anggotanya. Yang ketiga, permodalan usaha simpan pinjam untuk mengoperasionalkan usaha simpan pinjam koperasi
berasal dari simpanan yang bersama seluruh anggota. Yang keempat, pembiayaan operasional usaha simpan pinjam koperasi pada hakikatnya juga berasal dari setoran anggota sendiri. 5. Bahwa usaha simpan pinjam koperasi bukan usaha jasa keuangan seperti bank, pembiayaan, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya untuk kelengkapan informasi, silahkan membuka paparan tata kelola pembukuan usaha simpan pinjam atau paparan lain yang dimuat dalam channel YouTube dengan alamat sebagaimana tertulis dalam paparan ini. Rekan-rekan sekalian, apabila ada saran dan masukan untuk memperkaya penghayatan dan pengamalan usaha simpan pinjam oleh koperasi kembali kepada jati dirinya, silahkan menyampaikan dalam komentar pada tayangan YouTube di bawah ini, mengembalikan jati diri usaha simpan pinjam koperasi. Terima kasih atas kesediaan rekan-rekan mendengarkan paparan kami. Semoga bermanfaat. Salam koperasi.